Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian? Tentunya anak-anak semua dalam keadaan sehat luar biasa. Nah, meskipun anak-anak tetap belajar di rumah, namun tetap dijaga semangatnya ya anak-anak ya. Nah, hari ini siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya benar, hari Jumat. Sudahkah anak-anak sebelum beraktivitas berdoa di rumah sama orang tua? Sudah berdoa? Sebelum beraktivitas, sudah berkrisanya? Nah, lakukan kegiatan itu setiap hari. Nah, baiklah anak-anak, untuk anak-anak hari ini anak-anak guru ajak bercerita. Mau mendengarkan bercerita? Melalui video ini anak-anak belajar di rumah. Dengarkan baik-baik dengan baik ya. Guru hari ini mau bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, dengerin ya. Sikap rapi. Ya, tangan di atas meja, telinga dipasang untuk mendengarkan cerita. Nanti di akhir session Bu Guru akan memberikan pertanyaan, siapa yang mendengarkan yang baik dan benar, nanti dia bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Baiklah, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Cerita apa namanya? Judulnya nama bawang merah dan bawang putih. Tetap semangat ya meskipun anak-anak belajar di rumah. Nah, suatu hari di desa di pinggiran kali berantas hiduplah seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Siapa namanya Nana? Bawang Putih. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang beranak satu yang bernama Bawang Merah. Yang pakai baju merah ini namanya Bawang Merah. Terus yang pakai baju ini, yang kuning ini namanya Bawang Putih. Nah, beberapa tahun kemudian ayahnya meninggal si Bawang Putih. Terus sejak itu Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia disuruh mencuci setiap hari, bersih-bersih setiap hari si Bawang Putih. Sedangkan si Bawang Merah dia tidak pernah melakukan kegiatan di rumah, tidak pernah membantu orang tuanya di rumah. Apa itu perbuatan baik? Kalau tidak suka membantu orang tua, suka marah-marah sama orang tua, apakah itu perbuatan baik anak-anak? Tidak, itu perbuatan salah. Terus tugasnya si Bawang Merah, kerjaannya mencuci, mengambil air dari sungai. Dia tidak pernah dibantu sama si Bawang Putih. Yang Bawang Putih itu kerjaannya hanya menyuruh-nyuruh saja, tidak pernah membantu. Kemudian Bawang Putih itu tidak pernah mengeluh mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh si Bawang Putih ya. Namun setiap melakukan kesalahan si Bawang Putih selalu dicaci. Oh si Bawang Putih ya, si Bawang Putih yang baik ya. Si Bawang Merah ini dia anak manja, tidak pernah membantu orang tua, kerjaannya hanya berias diri saja, sombong. Apa itu perbuatan baik? Tidak, nah ya itu perbuatan salah. Kemudian si Bawang Merah itu setiap paginya kerjaannya makan saja, tidur dan bersolek, mepayas dogen gayanya. Terus selanjutnya suatu hari ketika wow, ada keajaiban. Suatu hari ketika si Bawang Merah ini menemukan seekor ikan anak-anak di kolam. Ikannya itu keluar dari kolam, kemudian dibantu sama si Bawang Putih. Kemudian Bawang Putih segera membawanya pulang. Kemudian setelah dirawat oleh Bawang Putih, ikan ajaib itu pun sembuh. Terus dimasukkan ikan ajaib itu ke kolam tanpa sepengetahuan saudara dan ibu tirinya. Dan ikan emas itu sehat kembali dan berjanji akan selalu membantu si Bawang Putih anak-anak. Kemudian hari demi hari Bawang Putih kian ceria karena mempunyai sahabat yang baru, si ikan emas ajaib ini anak-anak.
Mengetahuinya kemudian terus diintip sama bawang putih. Kenapa ya si bawang putih ini selalu ceria? Diintip sama si bawang merah. Si bawang putih ini diintip sama si bawang merah. Dia kenapa dia kalau sudah kerja keras tapi dia selalu ceria? Apa ya rahasianya? Kemudian intiplah si bawang putih ini sama si bawang merah. Oh, ternyata dia bersama bawang ajaib, ikan emas ajaib. Nah, tanpa sepengetahuan si bawang merah, ikan ajaib ini dicuri anak-anak sama si bawang merah yang jahat. Dicurilah si ikan emas ini. Kemudian si bawang merah itu berhasil menangkap ikan ajaib itu anak-anak. Kemudian ikan itu dimasak, dimasak, digoreng sama bawang merah. Kasihan apa enggak anak-anak? Kasihan ya, karena si ikan emas itu ajaib itu kan baik, temennya si bawang putih. Kemudian dimakan sama si bawang putih ikan emas itu sehingga tersisa tulangnya saja. Kasihan sekali ya temennya si bawang putih dimakan, dimasak sama si bawang putih yang jahat. Kemudian si bawang putih merasa sedih sekali anak-anak karena temannya si ikan emas ajaib itu dimakan sama si bawang merah. Kemudian ia berdoa sampai malam supaya ikan ajaib itu bisa dikembalikan dan bisa diajak bermain lagi dan saling bercerita. Ia berdoa. Kemudian esok hari di halaman rumahnya si bawang putih tumbuhlah tanaman yang aromanya harum anak-anak. Kemudian di dekatnya berdiri seorang pangeran. Siapakah yang menanam tanaman ini? Tanya si pangeran itu kepada seluruh isi rumah. Kemudian datanglah seorang pangeran yang membawa kuda untuk mencari tanaman yang ajaib itu. Ternyata tanaman ajaib itu dari tulang-tulang dari ikan mas ajaib. Nah, yang kepunyaan tanaman itu kepunyaan ikan mas ajaib itu kepunyaan si bawang putih. Kemudian si bawang merah segera menyatakan bahwa dirinya lah yang menanam tanaman itu. Bawang merah itu kan bukan dia yang punya ikan mas itu. Dia mengaku. Kemudian bukan kamu yang menanamnya. Dia tahu si pangeran itu, kamulah yang memakan aku, maka tubuh kalian akan keluar sisik seperti ikan. Jawab sang pangeran itu. Gitu anak-anak. Nah, beberapa saat kemudian siapa namanya tuh? Si bawang putih yang memakan ikan mas ajaib itu ternyata dia keluar sisik teman-teman. Wajahnya yang cantik keluar sisik seperti ikan. Itu akibat dari memakan atau membunuh si ikan emas ajaib itu yang memakan ibu tirinya si bawang putih dan si bawang merah. Wajahnya, kulitnya bersisik seperti ikan. Nah, pesan moralnya anak-anak, jangan menilai orang lain hanya dari rupanya. Jangan serakah dan kita harus rajin serta suka menolong, merupakan hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama, pesan moralnya, jangan menilai orang lain hanya dari rupanya. Seperti si bawang putih baru rupanya dia tidak berpakaian yang mewah, menilainya jelek begitu. Jangan menilai orang lain dari hanya rupanya. Kemudian tidak boleh serakah dan kita harus rajin menolong teman. Nah, hari ini cukup ceritanya dulu tentang bawang merah dan bawang putih. Pesan moralnya harus rajin menolong, tidak boleh serakah dan tidak boleh menilai orang dari luarnya saja. Kita harus cinta kasih. Nah, sekian hari ini Bu Guru membawakan cerita bawang merah dan bawang putih.
Tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, hari ini Bu Guru cukup sekian. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya, apa judul cerita yang Bu Guru tanya tadi? Judulnya apa? Bawang merah dan bawang putih. Ya, baik. Nah, akhir kata hari ini Bu Guru cukup sekian dulu dalam video ini untuk memberikan pembelajaran. Bu Guru akhiri dengan parang Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Tetap semangat belajar di rumah. Dadah anak-anak.